ciri khas dari asketisme yang ditunjukkan Santa Teresa Avila, kita lihat ada 3 dan kita akan dalami satu demi satu. Yang pertama adalah asketisme mutlak. Yang kedua, asketisme yang disesuaikan. Yang ketiga, asketisme progresif. Akan kita dalami lebih dulu, yaitu mengenai asketisme mutlak. Jadi dalam hal ini Santa Teresa Avila menekankan yang harus dilakukan para pemula dalam doa adalah, dan ditekankan Santa Teresa Avila, jangan lupakan ini karena penting sekali. Yaitu apa? Berjerih payah, bertekad yang teguh, dan mempersiapkan diri dengan segala kerajinan untuk menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah. Yakinlah bahwa hal ini akan mempersiapkan untuk mencapai kesempurnaan terbesar yang dapat dicapai dalam perjalanan rohani. Dari buku Puri Batin, ruang kedua, artikel pertama. Jadi dalam hal ini Santa Teresa Avila sebagai dasar kehidupan askesis yang ditekankan Santa Teresa Avila, yaitu untuk orang mempunyai kehendak yang kuat, kehendak yang teguh, untuk mulai dan terus berjalan di dalam jalan-jalan doa. Ya. Jadi satu ketetapan hati di jalan doa, yaitu orang terus perlu apa? Berjerih payah, dalam arti terus berusaha. Jadi saya teringat dengan apa yang diungkapkan juga seorang kudus, Santo Fransiskus dari Sales. Ya, jadi berusahalah sekuat tenaga, seolah-olah semua tergantung kepadamu. Tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan, karena sesungguhnya semua tergantung kepada Tuhan. Jadi satu ungkapan Santo Fransiskus dari Sales. Jadi dalam hal ini ditekankan Santa Teresa Avila ini, orang perlu sungguh-sungguh berjerih payah, sungguh-sungguh perlu berusaha untuk mulai memasuki jalan-jalan doa, dan juga punya tekad yang teguh, satu ketetapan hati ketika orang sungguh-sungguh mulai berdoa dan mempersiapkan diri dengan segala kerajinan. Ini satu poin yang menjadi satu tekanan pada asketisme mutlak ini, yaitu untuk terus apa? Berusaha menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah. Jadi prinsip asketisme Teresian pada bagian yang pertama, asketisme mutlak ini, terus-menerus berusaha menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Karena disinilah orang akan dibawa masuk semakin dalam dalam jalan-jalan doa. Dan kita lihat tujuan asketisme, jadi penyerahan kehendak dan diri sendiri kepada Allah dan kehendaknya. Ya memang kadang-kadang kita gampang sekali, apalagi kalau menasehati orang ya. Kalau ada orang mungkin curhat, menceritakan masalah-masalahnya, mungkin kita dengan gampang memberikan nasihat, serahkanlah semua pada Tuhan. Serahkan dirimu kepada Tuhan, serahkan hatimu pada Tuhan. Tapi kalau seandainya kita ini mengalami masalah sendiri, waduh, ternyata untuk menyerah total kepada Allah dan kehendaknya ini tidak mudah. Memang butuh suatu proses. Kita lanjutkan ungkapan Santa Teresa Avila yang diambil dari buku Jalan Kesempurnaan bab 32. Tujuan atau maksud dari semua nasihatku kepadamu dalam buku ini
adalah supaya kita menyerahkan diri seutuhnya kepada Sang Pencipta, meletakkan kehendak kita di dalam tangannya, dan melepaskan diri kita dari segala ciptaan. Jadi saya teringat dengan satu doa dari Santa Teresa Avila, doa yang sangat indah, sangat sederhana. Ya Allah, Engkau mengetahui segala sesuatu, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan Engkau ini mengasihi aku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku. Jadi doa yang sangat sederhana, sangat indah, tetapi begitu mendalam. Ya Allah, Engkau mengetahui segala sesuatu, karena Allah Maha tahu. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, karena Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang terlalu besar yang tidak dapat dilakukan Allah. Tidak ada yang terlalu kecil di mana Allah tidak mau melakukan. Jadi semuanya ada dalam kekuasaan Tuhan dan penyelenggaraan Tuhan. Lalu kemudian Allah yang Maha Tahu dan Allah Maha Kasih ini, Allah yang mengasihi kita. Lalu kalau kita mempunyai Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Kasih, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita serahkan diri kita, seluruh diriku, seluruh keluargaku, ya apa adanya, seluruh milikku mungkin ya, apapun yang dipercayakan Tuhan pada kita, kita serahkan semua kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan punya rancangan dan rencana yang terbaik untuk kita. Jadi kembali pada satu hal ini, tujuan dari asketisme yaitu supaya kita dapat menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dan juga meletakkan kehendak kita ke dalam tangannya. Dan kita dapat lepas dari segala keterikatan-keterikatan akan segala ciptaan ataupun juga dari segala barang-barang, baik jasmani maupun rohani. Sekarang Santa Teresa Avila juga memberikan satu nasihat bagi yang tenggelam dalam doa mental. Ya, terus terang saya baru tahu setelah membaca buku ini tentang istilah Santa Teresa Avila tentang doa mental ini ya. Jadi saya bacakan dulu apa yang dinyatakan Santa Teresa Avila dari bukunya Jalan Kesempurnaan bab 32. Jika engkau tidak ingin mendengar tentang tuntutan ini atau tidak mempraktekkannya, lanjutkan doa mentalmu seumur hidup. Jadi sebenarnya ini satu nasihat yang ditulis dalam kondisi ya Santa Teresa Avila agak kesal juga ya. Jadi kalau kamu tidak mau menjalani doa dengan segala tuntutan-tuntutannya, ya lanjutkan kamu berdoa asal saja dengan doa mental tadi. Kalau kita lihat dalam konteksnya, doa mental ini artinya apa? Ketika orang berdoa hanya berkanjang, hanya berputar-putar pada perasaan-perasaannya, pada emosi-emosinya. Perasaan-perasaan yang menyenangkan dalam doa, kemudian juga penghiburan-penghiburan rohani, mengejar pengalaman rohani atau terikat pada hiburan-hiburan rohani. Ya, contoh-contohnya seperti apa? Ya, kita alami juga dalam doa-doa ketika kita juga mengalami pencurahan Roh Kudus. Ya, ini semua diberikan Tuhan ya. Tetapi satu hal yang sebenarnya dari nasihat Santa Teresa Avila, semua baik tetapi jangan terikat. Los Carmeli